Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali bersama Ustazah Ari. Setelah anak-anak 1 bulan penuh mengerjakan buku diari Ramadanku atau DIRA, hari ini kita akan mulai lagi pembelajaran tematik kita. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ustazah Ari ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ustazah Ari mohon maaf sebesar-besarnya jika selama membersamai anak-anak ada salah yang disengaja ataupun tidak. Kalaupun anak-anak ada salah, insya Allah Ustazah juga sudah memaafkan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, sekarang silahkan anak-anak siapkan dulu bukunya. Buku 1D, jangan sampai hilang loh ya, nggak hilang kan ya? 1D-nya disiapkan sekarang. Sudah, buku tematiknya, buku latihannya, ayo lari sekarang kalau belum disiapkan. Oke, Ustazah itu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah disiapkan di depannya? Alhamdulillah. Oke, sekarang silahkan lihat di depannya. Karena kemarin sebelum Ramadan kita sudah selesai di tema ke-7. Hari ini kita mulai di tema 8. Sudah bisa baca semua kan ya? Sudah dong, udah Ustazah Ari kita. Ya, dibaca apa tema 8 kita? Betul, tema 8 kita adalah peristiwa alam. Nah, untuk hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang kosakata siang dan malam. Nah, sekarang bukunya sudah ada di depannya semua kan? Hari ini kita akan belajar subtema 1, peristiwa siang dan malam. Muatannya tentang kosakata peristiwa siang dan malam. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, karena libur anak-anak itu sangat panjang ya, dari awal sebelum Ramadan hingga Lebaran masih tetap libur. Sebelum mulai pembelajaran, Ustazah mau cek semangatnya. Pokoknya sebelum belajar harus semangat dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Nah, kalau sudah mulai semangat, siap untuk belajar. Sebelum mulai masuk ke materi pembelajaran, Ustazah ingin memperlihatkan 2 gambar. Yang pertama, cring. Nah, atas ini ya, coba diamati dengan baik-baik. Ustazah minta anak-anak sekarang mengamati dengan baik-baik yang ada pada gambar. Hitungan sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah diamati dengan baik-baik. Sekarang gambar yang kedua. Cring. Nah, ada di bawahnya sini. Anak-anak amati baik-baik lagi selama 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah diamati ya kedua gambar ini. Kalau sudah diamati, sekarang Ustazah ingin anak-anak mengamati keduanya. Bagaimana? Apakah gambar tersebut sama ataukah berbeda? Nah, bagaimana? Sudah diamati kan kedua gambar ini? Apa hasilnya? Sama atau beda? Beda ya? Ya, betul sekali, berbeda. Jika anak-anak amati, di gambar yang atas ini menunjukkan bahwa langitnya berwarna apa ya? Iya, berwarna biru, cerah ya, kelihatan ya nak ya. Sedangkan yang di bawahnya berwarna apa? Iya, gelap atau berwarna hitam. Yang di atas, apa yang terlihat? Matahari terlihat dengan jelas. Sedangkan yang di bawah, benda langit apa yang terlihat? Bulan dan juga bintang. Nah, dari perbedaan ini, bisakah anak-anak simpulkan yang atas ini terjadi di waktu kapan, yang bawah ini terjadi di waktu kapan? Ayo saja beri waktu sampai 3. 1, 2, 3. Sudah bisa menyimpulkan? Iya, yang atas ini terjadi di waktu siang hari, di mana langit berwarna cerah, matahari bersinar, dan kemudian udara akan terasa lebih hangat atau malah panas. Sedangkan yang di bawah, karena langitnya gelap, bulan, bintang terlihat, maka bisa disimpulkan itu adalah waktu malam hari. Nah, dari situ tadi, ciri-ciri siang, ciri-ciri malam, ada berapa kosakata yang bisa anak-anak dapatkan? Banyak ya, coba kita hitung bersama-sama. Tadi kita menyebutkan ada kata matahari, ada kata langit, ada kata apa lagi? Bulan, ada apa? Bintang, apa lagi? Udara. Oh, sudah berapa kosakata yang kita temukan tadi? Ada 5 ya. Atau mungkin nanti anak-anak bisa lagi mengamati gambarnya dan mendapatkan kosakata yang lebih banyak lagi. Nah, kalau anak-anak tadi sudah bisa mendapatkan kosakata baru terkait peristiwa siang dan malam,
Berarti sekarang anak-anak sudah bisa menyimpulkan ya, bagaimana ciri-ciri waktu siang, bagaimana ciri-ciri waktu malam. Coba kita simpulkan bersama-sama ciri-ciri waktu siang. Yang pertama, langit berwarna cerah. Yang kedua, matahari bersinar terang. Yang ketiga, udara akan terasa hangat atau cenderung panas. Kemudian ciri-ciri malam hari. Yang pertama, apa tadi digambar? Iya betul, langitnya berwarna gelap atau berwarna hitam. Yang kedua, bulan dan bintang terlihat. Itu terlihat nggak kalau siang? Enggak ya, berarti itu ciri khusus malam hari. Dan malam hari akan diawali dengan proses terbenamnya matahari. Sehingga di tempat kita yang tadi dapat sinar matahari, tidak lagi mendapatkan sinar matahari. Saat itulah mulai malam hari. Nah, dari sini anak-anak paham kan ya? Kalau tadi masih kosakata, sekarang kita berlanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, karena anak-anak sudah dapat banyak kosakata terkait peristiwa siang dan malam, terus kemudian juga bisa menyimpulkan ciri-ciri siang dan malam, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ustazah mau mengingatkan, jangan ada yang sambil tiduran ya, lihat videonya. Apalagi kalau anak-anak menyaksikannya dari gadget, nanti bisa merusak mata kan pemberian dari Allah yang sangat luar biasa. Jadi harus senantiasa kita jaga. Oke, sekarang Ustazah mau anak-anak memperbaiki posisi duduknya. Masih ingat kan ya? Duduk siap. Masya Allah pintarannya. Karena semuanya sudah duduk siap, berarti siap ya menyimak materi selanjutnya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang kosakata, sekarang kita akan belajar tentang kalimat. Apa toh itu kalimat, Ustazah? Kalimat adalah susunan dari kata. Nah, kalau tadi anak-anak cuma menyebutkan bulan us, bintang us, matahari us, udara, itu namanya kata. Tapi kalau nanti kita susun kata kita susun akan berubah menjadi kalimat. Seperti halnya langit berwarna cerah atau udara panas pada saat siang hari. Nah, itu juga kata. Nah, kali ini anak-anak Ustazah akan minta untuk membuat kata sesuai dengan gambar. Ustazah munculkan lagi ya gambarnya. Siap konsentrasi? Oke. Sekarang Ustazah munculkan gambar yang pertama. Cering. Nah, di gambar ini coba sekarang anak-anak siapkan pensilnya, siapkan buku tematiknya, buat satu kalimat yang sesuai dengan gambar yang Ustazah tampilkan. Mulai sekarang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang sudah selesai? Kayaknya udah selesai. Belum ya? Oh, belum ya? Oke, Ustazah tambah 5 detik lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah? Ada yang sudah? Oke. Sekarang coba Ustazah yang buat. Ada nggak ya yang sama dengan kalimat yang Ustazah buat? Kalau Ustazah melihat di gambar yang di sini, di samping Ustazah ini, misal Ustazah ingin buat kalimat dengan mengatakan langit pada malam hari berwarna gelap. Ada yang sama? Ada sepertinya ya. Kalau enggak gitu, yang kedua bisa membuat kalimat bintang dan bulan terlihat pada malam hari. Ada yang sama lagi? Ada ya Allah, pintarnya udah Ustazah. Yang ketiga, misal apa ya? Udara terasa sejuk di malam hari. Ada soal lagi? Masya Allah, itu ya caranya kita membuat kalimat dengan mengamati gambar. Jadi kalimatnya disesuaikan dengan gambar yang kita lihat. Nah, kalau anak-anak sudah mulai berlatih membuat kalimat dengan memperhatikan isi gambar, nanti anak-anak bisa mulai berlatih kembali dengan mengerjakan buku anak-anak. Di situ ada beberapa gambar di halaman 103 ya sampai 104. Ada 3 gambar yang anak-anak bisa membuat kalimat disesuaikan dengan isi gambar. Kalau tadi sudah berlatih, insya Allah pasti bisa. Oke, lanjut ya, siap untuk materi selanjutnya. Insya Allah sudah sangat siap ya. Tetap ya dengan posisi duduk tegak ya, tidak ada yang sampai berbaring ya. Oke, selanjutnya kalau anak-anak tadi sudah menyebutkan kosakata tentang peristiwa siang dan malam, kemudian membuat kalimat tentang peristiwa siang dan malam, sekarang kita akan membahas tentang kegiatan. Tapi kegiatan kali ini di waktu siang, tidak di waktu malam. Boleh sambil dibuka halaman 104 sampai 105. Kegiatan itu apa toh? Kegiatan itu adalah apa yang biasanya anak-anak
lakukan di waktu siang. Kalau misal di waktu sekolah ya, ada yang ketika di waktu siang mungkin di jam istirahat, anak-anak sering mengamati, anak-anak melihat gitu ya, ada yang bermainnya di luar, main sepak bola, ada yang kemudian memilih bermainnya di dalam kelas. Nah, itu termasuk kegiatan. Sama juga dengan materi hari ini, materi yang sekarang tentang kegiatan di waktu siang hari. Ada kegiatan yang anak-anak lakukan di dalam rumah, seperti sekarang nih sedang menyaksikan ustazah, nggak mungkin ya di luar rumah, atau mungkin lagi di rumah, nggak apa-apa sih ya, di dalam rumah contohnya. Kemudian ada juga kegiatan yang anak-anak lakukan di luar rumah. Kalau dilihat dari gambar di sini, apa contohnya? Bermain sepak bola. Mungkin nggak bermain sepak bola itu dilakukan di di dalam rumah. Nggak mungkin ya, nanti barang-barang orang tua bisa pecah semuanya kena bolanya anak-anak. Atau gambar yang kedua, bermain bersama adik bisa dilakukan di dalam rumah. Jadi ada kegiatan yang bisa dilakukan di luar rumah, ada kegiatan yang bisa dilakukan di dalam. Nah, kapankah kegiatan kita bisa dilakukan di dalam rumah atau kapankah kegiatan kita bisa dilakukan di luar rumah? Kalau anak-anak sudah mulai baca di halaman 105, anak-anak bisa menyimpulkan kapan kita bisa bermain di luar rumah? Saat cuaca cerah. Nah, itu waktu yang baik untuk bermain di luar rumah. Kemudian, apalagi saat tidak hujan. Nah, kalau hujan, lebih baik anak-anak bermainnya di dalam rumah agar anak-anak senantiasa terjaga kesehatannya. Nah, kalau sudah paham tentang kegiatan, kapan kegiatan di luar rumah, kapan kegiatan di dalam rumah, anak-anak nanti bisa kemudian mengerjakan di halaman 105. Nah, di situ kan anak-anak disuruh melingkari ya, mana kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah, mana kegiatan yang bisa dilakukan di luar rumah. Nah, silahkan berlatih. Nanti setelah mengerjakan soal latihannya, kita kembali ke materi pembelajaran selanjutnya. Baiklah, masih semangat ya anak-anak ya. Mari kita lanjutkan kembali. Kalau tadi sudah belajar menulis kalimat disesuaikan dengan gambar, sekarang anak-anak kita akan belajar menulis kalimat sederhana dengan menggunakan kata. Nah, misal Ustazah punya kata awan. Kalimat apa yang anak-anak bisa buat dengan kata awan? Ada yang bisa? Oke, bisa ya. Seperti halnya awan di langit hari ini berwarna cerah. Nah, itu dari kata awan bisa kita buat menjadi kalimat. Atau kata bulan. Kalimat apa yang bisa kita gunakan dengan menggunakan kata bulan? Nah, bisa? Langsung menulis ya anak-anak ya, luar biasa. Bulan terlihat di waktu malam hari. Luar biasa, betul. Sekarang Ustazah punya tantangan lagi, kata panas. Coba dibuat kalimatnya sekarang. Tulis. Sudah? Ada yang sudah? Oke. Apa misal kalimat yang bisa kita buat dengan kata panas? Iya, tadi apa sih yang panas itu? Sinar matahari, betul. Di waktu kapan? Siang. Lalu kalimat apa yang bisa kita buat? Udara terasa panas di waktu siang hari. Masya Allah, luar biasa anak-anak. Kalau sudah, nanti bisa mengerjakan soal, ayo berlatih di bawahnya ya. Kerjakan aja di buku latihan, bukan di buku tematik ya, di buku latihan. Oke, lanjut. Sudah mau selesai loh kita di muatan ini. Kalau tadi sudah membuat kalimat sesuai dengan gambar, tahu ciri-ciri peristiwa siang ataupun malam, bisa membedakan. Sekarang anak-anak Ustazah akan menjelaskan tentang membuat cerita berdasarkan urutan gambar. Peristiwanya tetap siang dan malam, tapi anak-anak buat cerita. Contohnya di halaman 111. Apa saja yang harus anak-anak perhatikan sebelum membuat cerita? Cerita itu kan berdasarkan gambar ini ya, ada ya. Nah, apa yang harus anak-anak perhatikan sebelum membuat cerita? Yang pertama, perhatikan baik-baik gambar satu persatu dengan seksama. Perhatikan, mana ya nanti gambar yang akan jadi cerita pertama, mana gambar yang jadi tengahnya, mana gambar yang menjadi akhir ceritanya. Yang kedua ya, bukan ketiga, maaf ya. Kedua, buatlah kalimat pada setiap gambar. Jadi kalau sudah memperhatikan gambar, anak-anak tulis kalimat di bawah gambar tersebut. Ya. Yang ketiga,
Kemudian kalau sudah per gambarnya ditulisin kalimat, anak-anak merangkai, ditulis lagi di bukunya anak-anak menjadi sebuah cerita. Jadi kalimat-kalimat tadi ditulis, mana sekiranya gambar yang menjadi awal, tengah, ataupun akhir. Nah, kalau sudah anak-anak tulis di situ, itulah yang akan jadi ceritanya. Nah, bisa dilihat di gambar 111. Ada 3 gambar kan ya? Sudah dilihat? Sudah? Nggak keliru halamannya. 111 itu 1, 1, 1. Nah, ini kalau ini 3 jadinya 1, 1, 1 bergabungnya. Coba dilihat, ada 3 gambar. Yang pertama itu kira-kira di nomor 1 atau nomor 2? Nomor berapa? Iya, betul, 1 sudah tepat ya di situ ya. Kemudian nomor 2 itu juga sudah tepat berada di nomor 2. Yang nomor 3 juga sudah tepat berada di nomor 3. Tinggal anak-anak tulis kalimatnya sesuai dengan gambarnya. Kemudian baru nanti anak-anak tulis lagi di buku tematiknya jadi sebuah cerita. Kalau sudah seperti itu, nanti anak-anak sudah mulai paham, anak-anak bisa cari sendiri gambarnya, karena kan nanti anak-anak diminta untuk membuat keterampilan, ya kan, di halaman 115, yaitu membuat cerita berdasarkan gambar. Anak-anak cari sendiri gambarnya, di koran boleh, di majalah boleh, di internet boleh, kemudian anak-anak tempelkan pada buku latihan anak-anak, sertakan di situ mana gambar yang pertama, mana gambar yang kedua, mana gambar yang 3 gambar saja yang tidak usah banyak-banyak, sehingga nanti ceritanya tidak terlalu panjang, jadi anak-anak tidak bingung. Kalau sudah dapat gambarnya, tulis kalimatnya sesuai yang tadi kita Ustazah ajarkan ya, kita pelajari bersama. Kalau sudah ketemu gambar, lihat gambarnya baik-baik, buat kalimatnya, lihat gambarnya lagi, buat kalimatnya, lihat gambarnya lagi, buat kalimatnya. Kalau sudah jadi, rangkum di buku latihannya anak-anak atau di buku tematiknya anak-anak jadi sebuah cerita. Insya Allah ini tadi rangkaian panjang materi kita hari ini terkait peristiwa siang dan malam. Nah, itu tadi ya anak-anak, adanya siang dan malam itu adalah salah satu nikmat terbaik dari Allah. Di mana siang bisa kita gunakan untuk belajar, di mana siang bisa kita gunakan untuk bermain, di mana siang bisa kita gunakan untuk beraktivitas bersama-sama dengan teman-teman. Walaupun sekarang kita harus di rumah aja, berarti sekarang posisi terbaik untuk bersama orang tua. Adapun malam bisa anak-anak gunakan untuk belajar. Yang terbaik malam diciptakan Allah untuk kita istirahat, untuk kita mengembalikan energi yang sudah terpakai di waktu siang hari. Insya Allah materi ini yang bisa Ustazah sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah, manut pada orang tua. Jika diminta belajar, waktunya belajar, harus belajar. Jangan ada lagi yang sampai harus orang tuanya bilang, nah waktunya belajar. Bukan waktunya lagi seperti itu. Karena Ustazah yakin anak-anak SD Primara Cendekia bisa mandiri dan berkarakter. Insya Allah Ustazah cukupkan. Ustazah sangat percaya anak-anak semangat belajar, semangat mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Ustazah. Ustazah akhiri, tetap semangat ya, tetap semangat ya, pasti dong. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.